sebenarnya adalah sholat untuk meminta ampunan. Itu poinnya. Apa perbedaan sholat tasbih dengan sholat taubat? Tujuannya sama. Sholat tasbih dengan sholat taubat itu punya tujuan yang sama, yaitu untuk meminta ampunan kepada Allah. Perbedaannya adalah kami temukan di dalam sebuah hadis bahwa sholat tasbih itu bisa kita jadikan meminta pertolongan, meminta ampunan kepada Allah, baik dari dosa kecil maupun dosa besar. Itu bedanya. Kalau sholat taubat itu kira-kira hanya dosa-dosa kecil, tapi kalau sholat tasbih yang kami baca itu bisa menggugurkan dosa-dosa besar. Riba itu dosa besar. Makanya kalau sholat tasbih rasanya kurang, kalau sholat taubat rasanya kurang. Sebaiknya sholat tasbih. Sholat tasbih ada 4 rakaat, baik dilakukan di siang hari maupun dilakukan di malam hari. Dua-duanya ada 4 rakaat. Kalau dilakukan di siang hari, maka 4 rakaat itu dilakukan dengan 1 kali salam, seperti sholat zuhur, seperti sholat asar. Kalau dilakukan di malam hari, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sama dengan siang, sama dengan zuhur, sama dengan asar, sama dengan isya, yaitu 4 rakaat dengan 1 kali salam. Ada juga yang berpendapat kalau di malam hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat dengan 2 kali salam. Silahkan, itu masalah perbedaan pendapat, silahkan dipilih karena dalilnya sama-sama kuat. Kalau saya memilih 4 rakaat dengan 1 kali salam karena bunyinya hadis demikian. Tapi boleh saja memakai dalil yang membuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena memang ada yang mengatakan Rasulullah itu kalau sholat malam itu selalu 2. Berikutnya, jika dilakukan di siang hari, tolong hindari waktu ba'da subuh. Tapi kalau sudah masuk waktu duha, silahkan. Jangan juga dilakukan menjelang zuhur, itu juga tidak boleh. Sunnahnya itu malah tidur, bukan sholat. Saya pernah, Pak, karena kebodohan saya, mau zuhur, sholat tasbih di masjid, di shop paling depan lagi. Kan sepi, belum zuhur. Masjid sholat tasbih kan lama. Begitu lama sholat tasbih baru dapat 2 rakaat, ada bingung nggak tuh? Kini saya sholat durung rampung, saya separuh wis ada nih, konek komat juga pripun. Wis memolo benar. Itu pengalaman dia itu karena kebodohan saya yang tidak tahu waktu itu. Kalau ba'da zuhur silakan, ba'da asar jangan. Kalau di malam hari hindari waktu ba'da maghrib. Yang penting ba'da maghrib jangan, ba'da isya silakan. Sholat tasbih adalah sholat meminta ampunan. Oleh karenanya niatnya adalah meminta ampunan kepada Allah telah melakukan yang Dia larang, telah berani melakukan yang Allah haramkan. Setelah itu, karena sholat tasbih itu lama, Pak, bisa 1 jam kalau saya mengerjakan ya. Makanya siapkan tempat dengan baik. Nek iso sajadah ini golek sing empuk. Soalnya ning bathuk iso lara tenan, Pak. Ning sikil lara tenan tidak kowe ngene lho, Pak. Sekali ngedak suwi soalnya. Makanya cari sajadah yang empuk biar membantu jenengan bisa tetap khusyuk. Kalau nggak dapat sajadah yang empuk, jenengan sajadah 3 jadikan 1. Kipas angin, obat nyamuk ini bisa dinyalakan biar nggak mengganggu. Allahu Akbar, ngoing. Begitu ngitung 15 apa 13? Gara-gara nyamuk. Ngulang mana? 40 hari. Sholat tasbih mulai dari awal takbiratul ihram, maos iftitah, maos fatihah, maos surat-surat pendek, kados biasa. Nek pun kudune kan rukuk. Dan niku ampun rukuk riyen tapi maos tasbih. Jumlahe ping gangsal 11. Ini aja samin, Pak. Terus ya
tasbih. Mengejak gelut ini. Ayo kita buka acara dengan baca basmalah. Ngejak gelut tenan. Tasbih niku bacaan subhanallahi alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 4 kalimat dalam 1 kalimat. Ini bahasa Indonesia 4 kata dalam 1 kalimat. Kalau bahasa Arab 4 kalimat dalam 1 kalam. Kalau lupa itu dinyanyikan oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Gitu Pak. Nela haulane berusaha sampai detik niku diwaos pegang 11. Karena kita nderek mazhab Syafi'i, nek cara wong Indonesia kan mazhab Syafi'i. Karena mazhabnya Imam Syafi'i ada aturan kalau sholat tidak boleh ada gerakan 3 kali berturut-turut. Contohnya sholat nggawa Quran tidak boleh Pak, batal. Itu mazhab Imam Syafi'i. Nek mazhab Imam Hambali boleh. Sholat ada gerakan ukur-ukur gini, nggak boleh. Kalau mazhab Imam Syafi'i sekali aja ceret sudah. Kalau mazhab Imam Hambali boleh. Nggawa tasbih kalau mazhab Imam Syafi'i nggak boleh. Muter-muternya kan kok. Oh nanti dikitan, piro tenan? Ayo bilang lima. Tapi mazhab Imam Hambali boleh. Nah kita ini dari mazhab Imam Syafi'i, sehingga tidak boleh ada gerakan 3 kali berturut-turut. Nah makanya gunakan jari saja. Nampak lot diriji kan mekar toh Pak, sing tangan nih. Makin jenengan geser 1, 2, 5, 10, 15. Betul? Jadi gerakannya cuma 1. Itu ben sah salat. Niku nomor setunggal waktu takbiratul ihram, maca iftitah, maca Fatihah, maca surat-surat pendek, kemudian dilanjutkan maca tasbih ping 11. Rampung, maka kemudian ruku. Allahu akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baca 3 kali. Setelah selesai sambung kali tasbih melih sebanyak 10 kali. Beda. Kalau tadi 15 kali, sekarang 10 kali. Selesai, kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Antan sing maca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Antan pesantren antan. Ono sing lain, hadisnya kan banyak. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Antan ono mana sing cendek Pak? Rabbana walakal hamd. Nice. Biasanya sih gue udah seneng ini. Ibadah disudo-sudo. Rampung maos waosan i'tidal disambung maos tasbih ping 10. Ping 10. Selesai kemudian sujud. Subhana rabbiyal a'la. Disambung kali tasbih nggih ping 10 atau 10 kali. Rampung kemudian nunggu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu disambung dengan tasbih juga 10 kali. Selesai sujud yang kedua pun sama dengan yang pertama, disambung kali tasbih yang 10. Selesai kemudian sebelum berdiri kita duduk dulu, namanya duduk tumakninah, duduk diam, tidak baca apapun kecuali baca tasbih sebanyak 10 kali. Selesai baru berdiri, melanjutkan rakaat yang kedua. Jika benar anggone ngitung, jika benar dalam perhitungannya, dari yang awal 15 sisanya 10 semua, niku totalnya ada 75 bacaan tasbih 1 rakaat. Lakukan itu sebanyak 4 rakaat, sehingga 75 kali 4 berarti sebanyak 300 bacaan tasbih. Sing bikin lama itu. Itulah kenapa disebut sholat tasbih. Saya pernah
ada teman istrinya melahirkan malam-malam, dan saya tahu persis beliau itu orang nggak punya dan menjaga diri dari hutang. Dia nggak mau hutang, dia nggak mau riba. Waktu itu kebetulan sekali, nasib saya kok ya mumpuni. Pas saya tidur di rumah beliau, pas malam itu istrinya melahirkan. Begitu dia bilang ke saya, Mas tolong aku dicarikan Grab waktu itu. Karena HP dia HP poliponet gitu loh Pak, yang nggak bisa ada HP Mas. Jadul HP-nya dia itu. Mas tolong Mas, aku dibantu bojoku kayaknya mau melahirkan. Saya carikan di Grab. Jalan ke sana dia. Terus saya mikir loh, nanti itu bayar rumah sakitnya pakai apa ya? Saya mikir gitu malam itu Pak. Karena kami biasa di sana itu makan itu bersama keluarga beliau ya. Itu hanya nasi dan sayur, nggak ada lauk pauknya. Sayur sama sambal sudah. Nah, terus bayar rumah sakitnya pakai apa nanti? Saya makan gitu Pak. Dan benar dugaan saya, pagi hari sekitar waktu jam 7 jam 8 itu telepon beliau menyampaikan kabar bahwa putranya lahir, ternyata laki-laki lagi. Ini putranya ketiga ini. Putranya lahir dengan selamat. Saya berucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah Mas. Normal. Mas, aku minta tolong ya, itu sama saya. Kenapa Mas? Saya nggak ada uang. Sudah menduga saya. Terus minta tolong ya Mas, sampean bantu saya soalnya habis zuhur nanti katanya bidannya boleh pulang. Oke, insya Allah ya Mas, saya nggak janji saya gitu. Oh iya Mas, alhamdulillah dia gitu. Saya begitu dia nutup telepon, saya ragu. Itu salah paham deh. Wah, aku gak nyekel duit Mas saya. Aku ngomong insya Allah kan aku nggak mungkin mengatakan tidak kan nggak mungkin. Oh nggak bisa Mas, saya nggak tega itu. Oh insya Allah ya Mas gitu. Tapi dalam hati saya, uang dari mana gitu. Saya juga nggak pegang uang waktu itu. Kalau buat makan saya ada, tapi untuk buat rumah sakit saya nggak punya Pak. Dan benar ternyata sekitar hampir jam 9-an itu beliau telepon saya lagi, pede dia. Mas tadi nanti masuk ke kamar saya ya, ambilkan ini itu nanti saya bawa pulang juga, bawa ke rumah sakit untuk saya bawa balik pulang katanya. Kok pede so mulai, saya batin loh. Nelak mulai piye saya batin gitu. Lah ngaku ra saya ini duitnya banyak ora kok pede mulai dulu. Waktu itu kemudian langkah saya adalah sholat tasbih. Saya lakukan sholat tasbih di waktu duha. Kemudian saya nyuwun kali Gusti Allah untuk diberikan pertolongan kepada beliau.